Pasti banyak dari teman-teman yang sudah mendengar kisah tentang pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Tapi di sini, kita tidak akan menceritakan hal itu. Karena di balik kisah itu ternyata ada sisi lain yang menarik untuk kita bahas. Yaitu, benarkah jikalau Ratu Balqis ini merupakan sosok manusia setengah jin? Mohon untuk teman-teman seiman semuanya untuk terus menonton video ini sampai habis, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul Ratu Balqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Balqis adalah seorang ratu yang terkenal dari kerajaan bernama Sabah. Ada perbedaan pendapat dari para ahli sejarah mengenai lokasi kerajaan Sabah ini. Ada yang bilang terletak di Arab bagian selatan, yaitu negara Yaman. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan kerajaan ini ada di tanduk Afrika, atau lebih tepatnya berada di negara Ethiopia. Tapi ada juga yang berpendapat lain, pendapat itu berasal dari Kiai Haji Fahmi Basya. Beliau menyatakan bahwasanya Candi Ratu Boko yang ada di Jogja adalah istananya Ratu Balqis. Tapi pendapat lebih kuat, istana Ratu Balqis terletak di negara Yaman, di wilayah barat laut kota Ma'arif. Karena di sana ditemukan puing-puing bangunan yang diperkirakan para sejarawan, reruntuhan bangunan itu berasal dari tahun 1300-an sebelum Masehi. Dan ini cocok jika dikaitkan dengan waktu masa kejayaan kerajaan Sabah. Lalu kenapa dinamakan kerajaan Sabah? Nama Sabah diambil dari nama raja pertama di kerajaan itu, yaitu Sabah bin Yazid bin Ya'rib. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdur Rauf Al-Munawi dalam Fidal Al-Qadir sebelum Ratu Balqis dilahirkan. Ayah dari Ratu Balqis yang ketika itu menjadi raja di kerajaan Sabah memiliki satu hobi yang unik, yaitu dia sangat senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Pada suatu hari ketika sang raja tengah berburu, ketika berada di tengah hutan, dia merasakan sangat haus. Dari kejauhan dia melihat sebuah tenda, kemudian raja pun mendatanginya. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik tenda itu. Setelah sang raja mendekat ke tenda, dari dalam tenda keluar seorang kakek-kakek. Lalu raja pun meminta disediakan minuman untuknya kepada kakek ini. Si kakek pun langsung memanggil anaknya dari luar tenda itu untuk membawakan segelas air minum. Nah, dari dalam tenda keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik bagaikan matahari, dan di tangannya itu memegang cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut. Raja pun terpaku takjub dengan wajah cantik wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Maka langsung saja sang raja menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada kakek ini, yang tak lain adalah ayah dari wanita ini. Ayah dari gadis ini berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja tidak peduli, dan singkat cerita, keduanya pun menikah. Akan tetapi dengan sebuah syarat. Jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Yang artinya teman-teman, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, maka sang raja tidak boleh bertanya kenapa istrinya melakukan hal itu. Jika sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Sang raja senang bukan kepalang mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki itu. Tentunya suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun di sini teman-teman, tanpa sepengetahuan raja, anak laki-laki tadi dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat sedih. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasannya kenapa anak itu dibunuh. Karena jika saja sang raja bertanya tentang alasannya, maka artinya mereka berdua akan bercerai. Namun pada akhirnya, sang raja hanya bisa diam dan menahan rasa penasarannya itu.
Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Mereka menamakannya dengan Balqis. Dan untungnya, anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi oleh ibunya. Sang raja pun tampak senang tapi bercampur dengan rasa gelisah. Dan akhirnya pada suatu hari, raja pun tak bisa menahan rasa penasarannya itu. Dia mendatangi istrinya dan menanyakan alasannya apa waktu itu anak laki-lakinya itu dibunuh. Mendengar pertanyaan ini, istrinya menjadi sedih karena sesuai dengan perjanjian apabila suaminya bertanya maka terjadi talak atau penceraian saat itu juga. Dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata, "Jadi inikah balasan darimu? Dulu kubunuh anak laki-laki itu karena aku semata-mata membelamu. Karena sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan jika anak itu sudah besar dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini, yakni Balqis ini. Dia mendengar bahwasanya malaikat banyak yang memujinya dan banyak yang dari mereka yang menggambarkan kerajaannya. Jadi sekarang, sesuai janjimu waktu itu, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Kemudian istri raja yang dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Jadi teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi di sana itu dikisahkan lain mengenai cerita asal-usul Ratu Balqis ini. Cerita singkatnya begini teman-teman. Ayah Balqis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Nah, raja dari kerajaan itu punya kebiasaan buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Balqis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Makanya, dia memutuskan untuk tidak menikah karena takut apabila dia punya seorang istri, maka sang raja akan memaksa istrinya untuk melayani nafsu bejat sang raja itu. Pada suatu hari ketika si menteri ini sedang berada dalam sebuah perjalanan, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dia kenal. Kemudian pria asing itu bertanya kepada si menteri ini, "Wahai tuan, apakah engkau memiliki istri?" Kemudian menteri itu menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami sudah memaksa istri-istri dari rakyatnya." Lalu pria asing ini pun menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu itu tidak akan pernah bisa memaksanya." Dan sang menteri menjawab, "Mana mungkin bisa seperti itu? Pasti raja akan tetap memaksanya." Kemudian pria asing ini berkata, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Dan akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, maka sang menteri pun mau. Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tadi. Maka lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama dengan Balqis. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, cerita versi ketiga berasal dari buku tafsir Ibnu Adil yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balqis. Diceritakan di buku itu, ayah Balqis itu adalah seorang raja di Yaman yang berasal dari keturunan agung Ya'ruf bin Qotan. Pada suatu hari, dia berkata kepada raja-raja lain yang ada di luar wilayah kekuasaannya itu. Raja Ya'ruf bin Qotan berkata, "Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan denganku." Karena dengan kesombongannya itu, Raja Ya'ruf tidak mau menikah dengan putri para raja-raja yang berada di luar kekuasaannya itu. Akhirnya, sang raja dinikahkan dengan wanita yang berasal dari golongan jin yang bernama Raihana. Kemudian dari hasil pernikahan keduanya, mereka hanya memiliki seorang anak yang diberi nama Balqis. Namun di riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Balqis adalah manusia setengah jin. Jadi ceritanya begini teman-teman, untuk riwayat yang lainnya. Ketika Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman, dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya. Karena Balqis mengira dia akan melewati sebuah kolam besar, padahal itu hanyalah lantai yang terbuat dari kaca. Nah, di peristiwa ini ada seseorang ulama yang mengatakan ketika Balqis mengangkat celananya itu, Nabi Sulaiman sempat kaget karena melihat kedua betis dari Ratu Balqis itu ditumbuhi bulu tak seperti wanita manusia pada umumnya. Berarti ini menandakan bahwasanya dia adalah manusia setengah jin.
Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana," kata Nabi Sulaiman. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya kedua betisnya, berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Lalu berkatalah Balqis, "Sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Bahkan ada juga beberapa ahli tafsir beranggapan lantai kaca itu memang sengaja dibuat Sulaiman khusus untuk menyambut Ratu Balqis, sekaligus untuk membuktikan bahwasanya benarkah apa yang dikatakan orang-orang jikalau ratu kerajaan Sabah itu, yakni Ratu Balqis itu, merupakan manusia setengah jin. Nah, sebenarnya teman-teman, masih ada beberapa versi kisah lainnya mengenai asal-usul Ratu Balqis ini, yang kisah ini dicantum di dalam kitab-kitab para sejarawan. Jadi itulah kisah tentang asal-usul Ratu Balqis. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.